Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 11 Juni 2023. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan. Selengkapnya. Polres Lubuk Linggau sudah menangkap Indahwara NP alias Iin, warga Jalan Pipa Jaya RT 32 RW 9 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Iin diamankan akibat menjebak mantan suaminya, Jaka Rasmana, menggunakan narkoba jenis sabu seberat 0,40 gram. Polres Lubuk Linggau berhasil mengamankan Indahwara NP alias Iin, warga Jalan Pipa Jaya RT 32 RW 9 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Iin diamankan akibat menjebak mantan suaminya Jaka Rasmana. Hal itu dilakukan karena dendam dan juga benci karena persoalan harta gonogini berupa rumah. Ia menjebak mantan suaminya menggunakan narkoba dengan meletakkannya ke dalam tas milik mantan suaminya, kemudian melaporkan ke Polres Lubuk Linggau bahwa suaminya sedang melakukan pesta narkoba. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Hari Sandi melalui Kasat Narkoba AKBP Hendrawan menjelaskan kronologi kejadian berawal dari tersangka Indahwara NP alias Iin menghubungi pihak Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau mengatakan mantan suaminya berpesta narkoba di rumahnya di Jalan Kenanga 1 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Berdasarkan informasi dari tersangka Iin, petugas langsung menggerebek rumah tersebut dan dalam penggeledahan ditemukan barang bukti 0,40 gram sabu di dalam tas yang berada di dalam kamar rumah mantan suaminya. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata barang haram tersebut sengaja dibeli tersangka dan menaruhnya di dalam tas mantan suaminya. Janjian untuk urus anak dia, berangkatlah dari Palembang itu karena dia ada rasa dendam dengan suaminya, dia bercurhat sama teman dia. Nah, dikasihlah jalan seperti ini. Nah, nyampe di Lubuk Linggau ini ke rumah orang tuanya dia ini. Nah, dia memang satu rumah, cuma tidak lagi sebagai suami istri, dan keluarga besar rata-rata di sini ditutupi oleh dia bahwa mereka ini sudah bisa. Nah, ditutup, jangan sampai yang lain tahu. Seperti itu kronologi. Jadi barang itu dia dapat dari Palembang, dibawa sini, dia yang bawanya, dimasukkannya pas waktu nyampe di Linggau. Terus dia melapor ke sini. Atas kejadian tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Ipal Silampari TV melaporkan. Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe menggelar Ramatama bersama 258 uang CJH asal Kota Lubuk Linggau. Acara yang diadakan di rumah dinas wali kota ini berlangsung khidmat dan dengan penuh keakraban. Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe menggelar Ramatama dan pelepasan calon jemaah haji atau CJH di rumah dinas wali kota. Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau. Senin 5 Juni 2023. Hadir dalam acara ini Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe, Sekda Kota Lubuk Linggau Haji Trisku Devriansa, Ketua TPPKK Kota Lubuk Linggau Haji Yeti Oktarina Prana, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau Haji Rodi Wijaya, Kasubag TU Kantor Kemenak Lubuk Linggau Haji Muhammad Rois, dan 258 jemaah calon haji dari Kota Lubuk Linggau. Dalam sambutannya, Wali Kota Lubuk Linggau SN Pranaputra Sohe menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jemaah Kota Lubuk Linggau yang berkesempatan menjalani ibadah haji tahun 2023 dan berharap seluruh jemaah diberikan kekuatan lahir dan batin dan dapat menjalankan ibadah dengan sempurna dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Saya selaku pribadi juga mengucapkan selamat ya untuk seluruh jemaah haji Kota Lubuk Linggau yang bisa menjalankan ibadahnya pada hajinya pada tahun ini ya, dan mudah-mudahan ya kita doakan bersama ya, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh jemaah haji Kota Lubuk Linggau ini diberikan kekuatan lahir dan batin, amin ya, diberikan kekuatan lahir dan batin
bisa menjalankan ibadahnya secara sempurna ya, tanpa godaan apapun. Ya, itu tadi salah satu. Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau Muhammad Rais menyampaikan, ada sebanyak 256 jemaah calon haji yang akan diberangkatkan dari Kota Lubuk Linggau. Dan nantinya 245 JCH akan tergabung ke dalam kloter 16 embarkasi Palembang yang akan diberangkatkan dari Kota Lubuk Linggau pada tanggal 13 Juni 2023 ba'da subuh. Dan nantinya ada 13 orang jemaah yang nantinya menyusul tergabung pada kloter lain. 239 itu tergabung 245 tergabung pada kloter 16. Itu yang diberangkatkan dari Lubuk Linggau pada tanggal 13 Juni tahun 2023 pukul ba'da subuh ya. Kemudian diperkirakan masuk ke asrama haji tanggal 13 Juni itu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian diberangkatkan dari asrama haji dari embarkasi Palembang menuju ke Bandara King Abdulaziz Jeddah itu tanggal 14 Juni 2023 pukul 17.00 juga. Dan diperkirakan tiba di Bandara King Abdulaziz Jeddah itu tanggal 15 Juni pukul 00 waktu Arab Saudi. Itu untuk yang 245 termasuk petugas PHD 3 orang dan petugas 5 orang. Kemudian sisa kita itu ada 13 orang jamaah yang nanti akan tergabung ke dalam kloter lain gitu ya. Kenapa Pak sisa 13 itu tambahan Pak? Ya, karena ini jamaah tambahan. Jamaah tambahan pada saat pelunasan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 untuk cadangan. Tambahan ada 13 orang Pak? 13 orang. Ipal Wabarodi, Silampari TV melaporkan. Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM tingkat Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan lancar. Kegiatan yang diadoke di Desa Cipto Dadi, Kecamatan Sukaraya, Kabupaten Musirawas ini dibuka langsung oleh Bupati Musirawas, Haja Rahna Mahmud. Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM tingkat Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan sukses. Kegiatan ini dipusatkan di Dusun 6 Dwi Dharma, Desa Cipto Dadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Pada saat bersamaan juga dilaksanakan penilaian lomba desa tingkat Provinsi Sumatera Selatan, dibuka Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud. Kegiatan yang diawali dengan penari adat Bali Desa Cipto Dadi dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Musirawas Mantap, kemudian rangkaian kata sambutan dan doa. Acara dihadiri langsung oleh Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud, Sekretaris Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan, Kapolres Musirawas diwakili Kapolsek Jayaloka P. Malau, perwakilan Dandim, Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Musirawas, pengurus TP PKK Kabupaten Musirawas, Camat Sukakarya, Kepala Desa Cipto Dadi, dan seluruh kades sekecamatan Sukakarya. Dalam sambutan Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak terkait dengan dilaksanakannya pencanangan BBGRM dan lomba desa ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak terkait dengan dilaksanakannya pencanangan BBGMR dan lomba desa ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Sekretaris DPMD Provinsi Sumatera Selatan Uzirman Irwandi mengatakan, lomba ini adalah kegiatan nasional, seluruh Indonesia mengadakan lomba tingkat provinsi, dan untuk Kabupaten Musirawas ditunjukkan Dusun 6 Dwi Dharma Desa Cipto Dadi untuk mewakili Kabupaten Musirawas ke tingkat provinsi. Nasional sifatnya, jadi seluruh Indonesia diadakan lomba tingkat provinsi. Kebetulan untuk Provinsi Sumatera Selatan mulai awal bulan ini kita sudah laksanakan lomba desa tingkat provinsi, dan Musirawas menuju Desa Cipto Dadi, Kecamatan Sukakarya itu untuk mewakili kabupaten untuk lomba tingkat provinsi. Iya Pak, jadi, untuk perlombaan ini. Kembali dirinya menyampaikan ada 3 hal penting dilaksanakannya penilaian lomba desa. Pertama, meningkatkan motivasi warga desa dalam menjalankan setiap kegiatan. Kedua, tim datang untuk mencocokkan data yang ada di desa dengan kenyataan di lapangan. Ketiga,
Tim penilai nantinya akan memberikan apresiasi kepada 6 desa terbaik dari 13 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Lagi-lagi tumpuan sampah di Jingok berserakan sampai memakan bahu jalan. Khususnya di Jalan Sejahtera, Kelurahan Tabajemeke, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Sampah-sampah tersebut terlihat berseraan sampai menimbulkan bau tak sedap dan sangat mengganggu pengguna jalan. Tumpukan sampah kembali terlihat berserakan di Jalan Sejahtera, Kelurahan Tabajemeke, Kota Lubuk Linggau. Tumpukan sampah tersebut melimpir hingga ke bahu jalan serta mengganggu pengguna jalan yang tengah melintas kawasan jalan tersebut. Terlebih juga menimbulkan bau busuk jika melintas area jalan tersebut. Kondisi jalan yang penuh sampah berserakan umumnya disebabkan oleh kebiasaan orang tidak membuang sampah pada tempatnya. Terlebihnya lagi, sampah makanan mentah, bangkai bercampur dengan sampah lainnya seperti plastik atau kertas. Pengguna jalan, Ibu Ita mengatakan, tentu kondisi jalan seperti ini sangat mengganggu bagi pengguna jalan. Bagi mereka pejalan kaki, tolong tumpukan sampah ini dibersihkan. Kembali dirinya menyampaikan, banyak masyarakat tidak mendengar peraturan pemerintah tentang pembuangan sampah ini. Kedepannya ya bagi kami pejalan kaki ini ibarat itu dibersihkanlah, tolong walaupun ada peringatan kayak gini, masih aja masyarakat tuh ibarat itu mengabaikan omongan dari pemerintah. Ganggu banyak yang busuk kayak gini kan. Kadang kan anak saya lewat sini dari muntah karena mau lewat ini. Ya namanya kita. Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita TDK sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumayadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya Ketegale.